Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'liman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih sya'ni kullahu la takilni ila nafsi tarafata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita banyak memujinya dan banyak bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian hingga pagi hari ini. Nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan, kekuatan, keamanan, keselamatan, juga nikmat ukhuwah, persaudaraan, dan juga nikmat hidayah di atas iman Islam dan juga di atas petunjuk sunnah Nabi teladan kita, Nabi kecintaan kita, Nabi yang kita apa syafaatnya kala alimul akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, kita sekarang sudah masuk bulan kelima dari penanggalan Hijriyah, Jumadil Awal atau Jumadil Al-Ula. Ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita banyak bersyukur kepadanya. Makanya di antara kesyukuran kita dan harapan kita agar hari-hari kita senantiasa dalam keberkahan, Nabi kita SAW itu mensunnahkan kalau kita masuk di bulan baru apa saja, beliau berdoa. Ini perlu untuk kita hidupkan sunnah ini. Berdoa di awal bulan Hijriyah. Beliau berdoa. Beliau bertakbir pertama, Allahu Akbar, membesarkan Allah sebagai bentuk kesyukuran, pengagungan, alhamdulillah disampaikan, diberikan usia ya, sampai bulan ini. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wa taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda, rabbuna wa rabbukallah. Ya, ini merupakan doa harapan sekaligus cita-cita kita bersama. Semoga bulan yang akan kita lalui ini senantiasa di atas keimanan dan keislaman. Senantiasa mendapatkan keamanan dan keselamatan. Dan kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, petunjuk agar hari-hari kita mendapatkan taufik, kemudahan untuk beramal, berbuat yang dengannya Allah semakin mencintai dan meridhai kita bersama. Kemudian kita pertegas akidah kita, tauhid kita, bahwa Tuhan kita satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting jamaah karena kita kata bersama nikmat keamanan, keselamatan itu adalah nikmat yang sangat kita harapkan, yang dengannya kita bisa beribadah, beraktivitas, bekerja. Sebagaimana kami juga ingatkan bahwa di samping Palestina, Gaza, jamaah saudara kita di Sudan juga sekarang sedang mendapatkan ujian, ya. Ini perang antar mereka. Ini perlu untuk kita doa-doakan saudara kita agar Allah jaga mereka dan diberikan kesabaran. Makanya nikmat persaudaraan ini perlu untuk kita syukuri jamaah. Harus kita jaga baik-baik. Dan negara kesatuan kita juga, Republik Indonesia harus kita jaga juga. Karena nikmat yang luar biasa. Karena musuh-musuh Islam atau musuh Allah juga secara umum ini tidak senang melihat kita ini rukun-rukun. Melihat kita itu damai. Ya. Kita ingin cerai-beraikan dan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jamaah yang dimata Allah, sebelum kami masuk kepada materi kita sebagai tausiah pada kesempatan kali ini, kami perlu mengingatkan ada beberapa peristiwa penting jamaah yang terjadi di bulan yang sekarang kita berada di atasnya, bulan Jumadil Ula ini.
secara bahasa jamaah, penamaan Jumadil Ula, Jumadal itu artinya beku ya, atau dingin. Artinya ini merupakan, kalau dalam geografis Arab ini merupakan awal bulan musim dingin sebetulnya ini. Bulan Jumadil Awal ini. Ya. Dan ada beberapa peristiwa penting jamaah yang terjadi di bulan Jumadil Awal. Yang pertama, ini merupakan bulan bersejarah di mana Nabi kita SAW menikah dengan wanita yang mulia, penghulu surga, ya, menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini di bulan ini, ya. Ini merupakan awal sejarah jamaah di mana kita lihat Khadijah adalah wanita yang luar biasa, di mana beliau sebelum menikah dengan Rasulullah termasuk orang yang terpandang, ya, orang yang kaya. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah hartanya habis, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan disebutkan dulu, ya, mungkin dia tubuhnya begitu berisi, ya, setelah menikah dengan Rasulullah itu sempat disebutkan itu mengurus karena memang rela hidup susah senang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, ya, radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua jamaah, dalam sejarah disebutkan pada bulan ini juga lahir beberapa tokoh-tokoh sejarah Islam, ya. Yang pertama, lahirnya khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di bulan ini. Kemudian lahirnya dua cucu Rasulullah SAW. Yang pertama Zainab, hasil pernikahan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha, dan Imam Ali Zainal Abidin, ya. Ini salah satu cucu Rasulullah jamaah yang terkenal dengan sifat al-akhfiya, ya, banyak menyembunyikan amalnya. Ini pernah di Madinah jamaah, ini ada sedekah misterius, ya. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin ini kerap mendapatkan sedekah yang tidak disangka-sangka, ya. Ketika mereka buka pintu, tiba-tiba sudah ada gandum di depan pintu mereka. Dan ini berlangsung lama. Tidak ditahu siapa yang kasih, ya. Dan ini baru terbongkar setelah cucu Rasul itu meninggal. Ada orang yang memandikan jenazahnya jamaah, mendapatkan di punggungnya itu ada bekas seperti mengangkat benda berat, ya. Dan terbongkar bahwa dialah yang selama ini mengantarkan di pintu-pintu orang miskin makanan. Masya Allah. Ini luar biasa. Perhatiannya kepada kaum muslimin ini luar biasa. Kemudian di bulan ini juga jamaah lahir tokoh besar penulis kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di bulan ini juga lahir imam madhabnya di negara kita atau Asia Tenggara adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Lahir di bulan ini, Jumadil Al-Awwal. Kemudian juga di bulan ini juga wafat atau gugur tokoh-tokoh Islam juga, ya. Bersama dengan lahirnya juga ada berguguran juga beberapa tokoh-tokoh Islam dalam sejarah. Yang pertama, putri Rasulullah SAW, yang termasuk juga wanita penghulu surga, Fatimah Az-Zahra, juga meninggal di bulan ini. Rasul pernah bersabda jamaah, khairun nisa al-alamin arba'un. Ada 4 wanita penghulu surga. Ada 4 wanita penghulu surga. Yang pertama Maryam bintu Imran, Maryam putrinya Imran. Kedua Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah putrinya Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad SAW, Fatimah putrinya Muhammad SAW. Dan yang keempat Asiyah imratul Fir'aun, Asiyah putrinya istrinya Fir'aun. Ini 4 sosok wanita yang tangguh jamaah, yang sabar dalam menghadapi segala macam ujian-ujian yang ada, ya. Jadi Fatimah wafat di bulan ini. Kemudian 3 panglima besar ini meninggal di bulan ini juga jamaah. Ya, yang pertama Zaid bin Harithah, kedua Abdullah bin Rawahah, yang ketiga Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketiga sahabat ini meninggal dalam perang Mu'tah. Kita mungkin pernah mendengar yang ada namanya perang Mu'tah. Perang kaum muslimin melawan Bizantium, Romawi Timur. Kalau sekarang ini Yordania, ya, Yordania jamaah.
Ini 3 sahabat ini jadi panglima. Satu persatu meninggal, kalau satu meninggal ganti yang berikutnya. Sampai nanti puncaknya diganti oleh Khalid bin Walid. Ini di bulan ini wafat. Kemudian juga meninggal sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini meninggal dalam perang Jamal, ya, perang Jamal, perang fitnah yang besar antara para sahabat ya ketika itu. Ali bin Abi Thalib ada sedikit perbedaan pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya Thalhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam. Kemudian di bulan ini juga terjadi perang besar yaitu perang Uhud 3 Hijriah, kemudian perang Hudaybiyah 6 Hijriah dan penaklukan Damaskus. Ini sedikit sebagai thaqafah jamaah bulan yang kita berada di atasnya, ini merupakan bulan sejarah yang perlu kita syukuri di dalamnya. Pada kesempatan kali ini jamaah kami ingin mengangkat sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwa ibadah itu dibagi menjadi 3 jamaah. Ibadah itu dibagi menjadi 3. Atau amalannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah amalan hati. Amalan hati di dalamnya masalah akidah, keimanan, tauhid, rasa cinta kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah, sifat khusyuk, keikhlasan kepada Allah, ini amalan hati, ya. Kedua adalah amalan lisan. Amalan lisan. Nah, disinilah ya kita memuji Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, takbir, hauqalah, yang semuanya amalan lisan. Doa ini amalan lisan, ya. Mengajak kepada kebaikan, menjaga kepada kemungkaran, ini amalan lisan. Yang ketiga jamaah amalan badan, ya. Inilah dalam rukun Islam, ya. Ada sholat, puasa, ya. Kemudian haji, menuntut ilmu, berdagang, ya, dan seterusnya. Dan kata beliau rahimahullah, dari ketiga amalan ini jamaah, amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan badan, yang menduduki posisi yang paling utama adalah amalan hati, ya. Amalan hati. Ini perlu untuk kita jadikan sebagai perhatian jamaah. Di samping kita amalan zahir kita juga perhatikan amalan hati jamaah, niatan yang baik, ya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Kenapa jamaah? Kami akan sebutkan beberapa alasan jamaah. Karena amalan hati ini yang berkaitan masalah niat, ini penentu diterima dan tidaknya amalan juga. Penentu diterima dan tidaknya sebuah amalan, ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, dalam hadis muttafaqun alaih, sesungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Kemudian juga ulama kita menyebutkan juga bahwa niat ini jamaah ibarat ruh dalam badan kita. Ruh dalam badan kita. Dan dia juga ibarat pohon yang ada buahnya. Ya, ketika pohon tanpa buah berarti ya tidak, kurang faedahnya. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasul bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyati. Sesungguhnya manusia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Makanya di sini seorang mukmin jamaah perlu untuk kita senantiasa menjaga niat kita dan meluruskan niat kita. Makanya kita dianjurkan sebelum kita beramal, jaga niat kita. Ketika kita beramal, tetap jaga niat kita. Dan setelah kita beramal pun tetap jaga niatan kita. Jangan sampai salah niat. Ya. Makanya para ulama memberikan perhatian yang besar jamaah tentang masalah ini. Makanya kalau kita lihat beberapa kitab-kitab para ulama kita, di muqaddimahnya itu, di muqaddimah kitab mereka itu senantiasa diangkat hadis tentang keutamaan niat, ya. Keutamaan menjaga niat, ya. Innamal a'malu binniyat ini pertama diangkat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian jamaah dalam beberapa tempat agar kita senantiasa memperhatikan ini. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah katakan ala lillahi dinul khalis.
Jadi agama Allah itu agama yang membutuhkan keikhlasan di dalamnya. Ya. Dan beberapa ungkapan jamaah para ulama kita ya, tentang masalah niat ini, misalnya niat adalah la lillahi wahidu lillahi wahda la syarika lahu. Kita beribadah kepada Allah yang satu, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian bertujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan membersihkan dari perhatian dari segala makhluknya. Jadi semua makhluknya, baik itu pujian, sanjungan dan seterusnya, ini perlu untuk kita terus jaga ya. Jadi di antara ciri jamaah orang yang menjaga niatnya adalah antara pujian dan celaan biasa saja. Dipuji ya biasa saja, dicela juga biasa saja, karena dia beribadah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian jamaah yang Allah, dalam Al-Qur'an beberapa ayat juga Allah ingatkan untuk pentingnya untuk menjaga ini. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah katakan, "Qul," katakanlah, "Inna sholati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," sesembelihanku, ya. "Wa mahyaya wa mamati," hidup dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah penguasa alam semesta. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah juga ingatkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah jadikan kehidupan dan kematian ini jamaah sebagai ibtila, ujian. Siapakah di antara kita yang ahsanu amala? Ahsan itu yang paling baik amalnya. Jadi bukan yang paling banyak ya pertama, jadi paling baik. Ulama kita menyebutkan di antara pengertian ahsanu amal adalah akhlasuhu wa aswabu. Amal yang niatnya benar dan caranya benar. Amalan yang niatannya benar dan caranya benar. Makanya ketika amalan jamaah niatnya benar tapi caranya tidak Rasulullah contohkan, lam yukbal, tidak diterima. Atau benar caranya, kita beribadah sesuai dengan apa yang Rasul contohkan misalnya, tapi niatannya kita salah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, lam yukbal, tidak juga diterima. Hatta yakunu khalisan shawabah, sampai amal itu mencakup dua syarat tadi, niatnya benar dan caranya ada. Jadi Nabi kita SAW. Ya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, "falya'mal amalan sholihan," hendaklah dia beramal yang soleh. Ulama kita menjelaskan yang dimaksud amal yang soleh adalah amal yang tadi, amal yang mencakup dua syarat tadi, niatnya benar dan ada contoh daripada Nabi kita SAW. Ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhullah illa ujirat alaihi hatta ma taj'ala fi fami imra'atik." Ya, tidaklah kalian berinfak, memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan wajahnya, pasti Allah akan berikan pahala sampai kalian menyuapkan atau memberikan sesuatu kepada suami istrimu, sesuatu makanan jamaah, Allah akan berikan balasannya juga. Nah, kemudian jamaah Allah, ada yang menarik jamaah dalam pembahasan ini. Ada sebuah hadis yang hadis ini hampir ya membuat sahabat yang mulia Abu Hurairah yang meriwayatkan itu pingsan ya. Setiap kali mau meriwayatkan beliau pingsan jamaah karena melihat bagaimana kedahsyatan hadis ini jamaah. Hadis tentang apa? Ternyata jamaah disebutkan di pada hari kiamat kelak akan didatangkan 3 orang-orang yang hebat ya. Dari segi amalan zahirnya kelihatan ya. Ya. Yang pertama didatangkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah ya, atau berjuang agama Allah. Yang kedua, didatangkan juga orang-orang yang qari ya, orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an. Ya, mahir dalam membaca Quran. Yang ketiga, orang-orang yang dermawan,
ya dengan hartanya jalan Allah Ta'ala. Ya ternyata 3 orang ini dicampakkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhamdulillah. Dan ternyata jamaah, karena ketiga orang ini walaupun secara zahir adalah amal besar, karena salah niat. Yang pertama, orang yang berjuang jalan Allah, berjihad, ya, dia berjuang bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Tapi dia berjuang tujuannya adalah agar dikatakan botol, seorang pahlawan, seorang pemberani, dan seterusnya. Dan dia dicampakkan nerakanya Allah. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, ya, dia mempelajari Al-Quran, jamaah tujuannya yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, tapi tujuannya agar dikatakan qari, orang yang pandai, mahir baca Quran. Ya. Dicampakkan lagi neraka. Yang ketiga jamaah, dia berinfak jalan Allah, amal yang luar biasa dengan harta yang Allah titipkan kepada dia. Tapi niatannya bukan mengharapkan wajah Allah, tapi ternyata dia berinfak tujuannya agar dikatakan jawad, orang yang dermawan. Dan gelar-gelar itu dia telah dapatkan di dunia, Dan Allah tidak mengharapkan itu ya. Nah ini jamaah, makanya perlu untuk kita senantiasa ingatkan ya dalam setiap aktivitas kita, amal kita, niat luruskan kepada Allah Taala. Maka dalam sebuah hadis jamaah Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman", barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yabtagi bihi wajhullah, yang seharusnya kita niatkan mengharapkan wajah Allah, lam yata'allamuhu illa yusiba bihi arada min arada dunya. Tapi dia menuntutnya tujuannya hanya untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Lam yajid arafal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak mendapatkan baunya surga pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man ta'allamal ilma", barang siapa yang menuntut ilmu, liyumari bihi sufaha, tujuannya agar mengolok-olok orang yang bodoh, ya. Au liyubahi bi ulama, agar berbangga-bangga di depan para ulama. Au liyusrifa bi wujuhun nas, atau agar manusia memalingkan wajahnya untuknya. Ya. Ya. Fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Sampai diingatkan Rasulullah SAW. Jadi belajar pun jamaah kita harus perlu meluruskan niat ya, mengharapkan wajah Allah SWT. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Man amila amalan", barang siapa mengamalkan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang di dalamnya dia mempersekutukan aku dengan sesuatu, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia bersama dengan apa yang dia sekutukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah, pentingnya amalan hati ini karena ini merupakan pondasi dalam sebuah amalan. Makanya besar kecilnya nilai amal kita juga terkait dari niat ini jamaah. Makanya Imam Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, "Rubba amalin shagirin tukabiru an-niyah." Terkadang ada amal yang kecil dari pandangan manusia, tapi itu besar di sisi Allah karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusagiru an-niyah. Dan terkadang ada amal yang kelihatannya besar, itu kecil di mata Allah karena niatnya juga salah. Makanya jangan kita remehkan jamaah masalah menjaga niat ini. Dan terakhir jamaah, kami perlu sebutkan beberapa buah yang akan kita dapatkan jamaah kalau kita berusaha terus menjaga amalan hati kita. Yang pertama, ini merupakan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalilnya apa jamaah? Kisah imru'atun bagi, perempuan pezina. Kita pernah dengar jamaah ada kisah. Jadi perempuan pezina, ya, ini suatu ketika jamaah dia berjalan, di tengah perjalanan dia melihat seekor anjing. Seekor anjing jamaah yang kehausan. Dia iba jamaah karena sama-sama makhluk Allah. Dia juga sedang mencari air, melihat anjing juga yang kehausan. Dia juga makhluknya Allah. Ya. Maka dia ambil sesuatu jamaah dan dia kasihkan minum kepada anjing. Sebab keikhlasannya dia, walaupun dia adalah binatang yang najis jamaah, karena Allah mengampuni dosanya. Bersifat rahim kepada sama makhluk Allah. Dan ini sudah dengan hadis Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamukallah man fis sam. Sayangilah makhluk Allah yang di atas permukaan bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ya. Yang kedua jamaah, dengan niat yang baik jamaah karena Allah Ta'ala, ini akan menghilangkan kita dari kurubat, dari kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Dalilnya apa jamaah? Kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ada kisah jamaah dalam hadis Bukhari. Ada 3 orang ini dalam perjalanan jamaah.
Tidak tahu menahu, tiga orang yang tidak baku kenal. Tiba-tiba hujan lebat. Mereka cari tempat berlindung. Mereka masuk ke goa. Setelah masuk ke goa, ternyata ada batu besar jatuh menutup mulut goanya. Tidak bisa keluar mereka jamaah. Tidak bisa mereka keluar. Maka masing-masing mereka bertawasul dengan amal soleh yang paling ikhlas yang mereka pernah lakukan. Yang pertama, dia bertawasul dengan amalan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi yang pertama ini jamaah, kalau dia bekerja. Kalau dia pulang, tidak kasihkan hasil kerjanya ini kepada istri dan anaknya sebelum dinikmati orang tuanya dulu. Dia kasihkan orang tua dulu, agar dinikmati dulu. Setelah orang tuanya menikmati, makan dari hasil kerjanya, baru istri dan anak dapatkan bagian. Suatu ketika jamaah, dia pulang agak lambat. Orang tuanya tertidur jamaah, tertidur. Anak istrinya sudah merengek, kelaparan, minta, tunggu dulu. Orang tuaku belum makan, tunggu dulu. Ya Allah, kalau saya beramal karena Engkau, ya Allah, bukakanlah. Terbuka sedikit jamaah. Kemudian yang kedua ini adalah orang yang mempunyai pekerja jamaah. Dia seorang tuan, saudara, seorang tuan ya. Dia punya pegawai ini, dia bagus. Artinya dia memberikan gaji sebelum keringatnya kering. Dia tepati jamaah. Cuma ada pekerjanya yang agak unik jamaah. Setelah dia kerja selesai, dia pergi. Begitu saja. Tidak diambil gajinya. Tapi ini adalah tuan yang amanah. Dia gajinya dia tidak makan, dia simpan. Bahkan dibelikan ternak. Dan ini beranak pianak banyak. Setelah beberapa lama datang ini pekerjanya, dia mengatakan, mana gajiku selama ini? Mana gajiku? Dia mengatakan, kalau kamu lihat itu, ternak itu milik kamu. Dia saya jaga. Dia ambil semua dan dia sisakan satu pun untuk saya. Ya Allah, kalau saya beramal karena Engkau, ya Allah, maka bukakanlah. Terbuka sedikit ya Allah. Yang ketiga adalah seseorang pemuda. Yang ini kalau kita istilah kasar adalah cinta bertepuk sebelah tangan ya. Dia menyintai perempuan, tapi perempuan tak suka sama dia. Tapi suatu ketika jamaah perempuan ini dapat musibah, jatuh miskin. Dan perempuan ini tahu ini laki-laki suka sama dia. Dia mengatakan kalau kamu bisa mendapatkan sejumlah uang segini, saya serahkan diri saya kepada kamu. Maka dia bekerja, disebutkan sampai setahun jamaah bekerja, kumpulkan. Dan dapatkan harta, sampaikan setelah mendapatkan apa yang kamu minta. Silahkan serahkan dirimu untuk saya. Dan dikatakan bahwa setelah di dalam kamar dan antara hanya saya dengan dia, dan saya sudah di antara dua pahanya, siap berzina jamaah. Perempuan mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung saya lompat, saya tinggalkan wanita ini dan hartanya, karena Engkau ya Allah. Dan terbuka jamaah. Ini keutamaan ikhlas jamaah. Ini terkadang bisa menjadi sebab tawasul kita dijauhkan daripada petaka. Kemudian jamaah, keutamaan niat yang baik juga jamaah. Terkadang walaupun kita belum beramal, kita akan mendapatkan pahalanya. Ini dalam hadis jamaah disebutkan bahwa kalau kita meniatkan sebuah amal kebaikan, maka kutibalu hasan, kita akan dapatkan satu kebaikan. Ya. Kalau kita sudah bisa mengamalkannya, akan menjadi 10 sampai 700 kebaikan. Ya, ini jamaah. Belum kita amalkan, baru niat saja. Makanya kami mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita banyak berniat yang baik. Kalau saya punya uang 1 miliar misalnya, saya akan bangun pesantren, saya akan bangun masjid, pokoknya saya akan hajikan orang tua. Niat saja yang baik. Saya akan bantu orang-orang. Berniat baik, jamaah. Itu kan tidak perlu harus kita bayar, niat ya. Kita mempunyai yang baik ya. Insyaallah. Berniat jamaah. Makanya disebutkan jamaah Khalid bin Walid jamaah, ini seorang panglima, hampir tidak pernah absen dalam peperangan dan hampir ketika peperangan dia jadi panglima dan hampir tidak pernah di belakang, paling depan Khalid bin Walid jamaah kalau dia berperang. Qadarullah wafat di atas tempat tidur jamaah dan sempat menangis di depan anak-anaknya, anak-anak mendampinginya, dia menangis. Mengatakan, wahai Bapak, kenapa Anda sedih? Ya. Tidak sepantasnya saya meninggal di sini, kata dia. Maksudnya, laki-laki tidak pantas meninggal di atas kasur, kata dia. Laki-laki timid dan pertempuran, kata dia. Masya Allah. Khalid bin Walid ya. Dan kabar Allah, takdir Allah memang. Ya. Dan meninggal jamaah. Dan kita meninggal memang disebutkan dalam riwayat itu banyak ya tusukan ini di depannya. Dia tidak pernah di belakang ya. Terus mengatakan barang siapa yang niatnya syahid di jalan Allah,
meninggal di jalan Allah jamaah, dan dia ternyata dia meninggal tidak di medan pertempuran, ya, maka dia termasuk orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah niat, masalah niat. Makanya perlu kita pasang jamaah niat kita. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Harapan kita. Nah, terakhir jamaah, karena sekali lagi niat ini masalah hati ya, karena menunjukkan bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, ya idza shalaha shalaha jasad kullu. Kalau dia bagus maka bagus semuanya. Kalau dia rusak maka rusak semuanya. Dan segumpal daging adalah al-qalb, hati, ya. Dia ibaratnya raja jamaah, anggota badan kita adalah pasukannya. Kalau hatinya bagus, maka ini akan berpengaruh kepada anggota badan yang lain. Makanya sekali lagi teman-teman sekalian, di samping kita juga perhatikan amal-amal yang zahir yang Allah perintahkan, mari kita jangan melupakan ya, menjaga hati kita, niatan kita dalam setiap ibadah kita. Semoga dengannya ibadah-ibadah kita semakin makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kami pribadi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bisa bersama dengan baiknya televisi. Untuk pemilu 2029. Ayo. Untuk